Seorang pejuang, seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11, nggak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Tiga petinggi partai politik melontarkan pernyataan yang mencuri perhatian publik. Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, Prabowo Subianto, Komandan Partai Gerindra, dan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Usai ditetapkan sebagai orang nomor 1 di Partai Beringin, Bahlil menegaskan pihaknya akan mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran dan berada di garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program, serta menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Pernyataan Bahlil yang diucapkan pada Rabu 21 Agustus 2024 itu menuai respon sumbang dari berbagai kalangan. Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan publik mendefinisikan Raja Jawa itu konotasinya adalah presiden terpilih atau presiden yang saat ini berkuasa. Adi menegaskan pernyataan Bahlil soal Raja Jawa itu merupakan ultimatum atau intimidasi politik kepada kader-kader Golkar untuk tidak berseberangan dengan penguasa hari ini. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun turut berkomentar. Saat memberi arahan dalam pengumuman para pasangan bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, Kamis 22 Agustus 2024, Megawati mengaku tertawa saat mendengar Bahlil menyebut Raja Jawa dan ia ingin berkenalan dengan raja tersebut. Yang saya ketawa pagi-pagi ini, karena ini bener ngomong kan, dengar itu apa ngomongnya Pak Bahlil itu toh. Iya toh. Jadi pagi-pagi saya mau sarapan, saya biasanya langganan banyak koran. Terus udah gitu kan saya selalu nanya apa beritanya. Ibu mesti dengerin. Ini Pak Bahlil ngomong. Terus saya ketawanya gini. Dia ngomong Raja Jawa kan. Terus maksud saya yihnya ini gini. Kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Karena dia kan dia orang mana sih, NTT apa mana tuh? Oh Bandar Naik. Oh gitu. Makanya saya langsung sambil sarapan ketawa. Bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya. Loh iya dong, sejak kapan ada Raja Jawa? Awas lu ya kalau nanti dipelintir-pelintir lo. Lo emang bener toh, semua orang juga denger. Kapan ada Raja Jawanya? Apa nggak gile? Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Kuncoro tidak habis pikir ada ketua umum partai politik yang menyebut raja di Indonesia. Pasalnya, seperti dikutip Tempo.co, saat ini Indonesia merupakan negara demokrasi, bukan kerajaan. Menurutnya, jika ada raja, berarti ada penghambaan suatu pihak atau orang tertentu kepada seseorang yang disebut raja. Penghambaan itu bisa dilihat dari upaya Badan Legislasi DPR yang mencoba melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas umur dan syarat pencalonan kepala daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang harus disikapi secara hati-hati. Selain jebolan Golkar dan HMI, Bahlil juga aktif di HIPMI dan semuanya diolah. Sebelum Munas Golkar, kami sudah mengundang Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Padahal belum Munas Pak waktu itu. Pak Bahlil ini Pak, dulu mentor kita itu namanya Pak Akbar, Bang Akbar Pak. Itu jebolan Golkar, jebolan HMI. Wah, licinnya luar biasa Pak. Lah, saudara Bahlil ini Pak, jebolan Golkar, jebolan HMI, jebolan HIPMI Pak. Wah, Masya Allah. Semua diolah Pak, hati-hati Pak. Saya bilang kemarin sama teman-teman dari Nasdem, hati-hati Pak Bahlil, jangan dilihat masih muda. Wah, ginkangnya Pak, udah lari di atas pohon-pohon. Peringatan Zulkifli Hasan yang dikemas dalam suasana bercanda itu dilontarkan saat berpidato dalam pembukaan Kongres PAN di Jakarta pada Jumat 23 Agustus 2024. Sehari setelahnya, masih di acara PAN, giliran Prabowo Subianto berbicara tentang esensi berpolitik. Menurutnya, politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Dalam pelaksanaannya, politik mengatur kekuasaan, sehingga untuk bisa mewujudkannya harus berkuasa. Perlu untuk mendapat kekuasaan. Tapi kita memilih mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat, minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik. Itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo pun menyinggung soal nilai 11 dari 100. Ia mengaku tidak masalah diberi nilai 11 karena rakyat memberinya nilai 58,58%. Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 itu pun mengatakan kalau dirinya tidak benci atau dendam.